Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya terkait dengan perolehan tanah dalam pengadaan tanah dengan swasta. Jadi menyambung apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa pihak pelaku usaha itu sebelum melakukan memperoleh tanah itu pastinya harus memperoleh izin lokasi gitu ya. Jadi izin lokasi sendiri itu memiliki jangka waktu, sehingga jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui sistem OSS itu harus dipenuhi gitu ya. Andai kata dia tidak terpenuhi ya otomatis jika melewati 50% dari apa yang telah ditulis di dalam izin lokasi, maka tanah tersebut harus dipindahkan kepada pihak lain gitu ya. Tapi kalau ternyata selama jangka waktu tertentu yang telah ditemukan dalam izin lokasi itu dia mampu untuk memperoleh bidang-bidang tanah, maka dia dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Tapi kalau ternyata bidang tanah yang saya butuhkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, nah maka pada saat jangka waktunya berakhir izin lokasi tersebut, bidang tanah yang telah dikuasai sebelumnya itu dapat dipindahkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain yang melakukan kegiatan serupa. Nah, hari ini saya akan melanjutkan bagaimana memperoleh tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan swasta, gitu ya. Jadi pada saat pelaku usaha itu telah memperoleh izin lokasi, maka kewajibannya adalah membebaskan tanah, gitu ya. Jadi pada saat membebaskan tanah itu pastinya akan ditemui banyak banyak apa ya banyak kendala gitu ya. Ini kira-kira bagaimana cara memperolehnya. Nah, di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu disebutkan setidaknya ada 3 cara, sebenarnya 3+1 gitu ya. Cuma saya di sini hanya menjelaskan 3 cara gitu ya. Yaitu yang pertama melalui cara jual beli, yang kedua melalui pemberian ganti kerugian, dan yang ketiga adalah konsolidasi tanah. Jadi pada saat seseorang itu telah diberikan izin lokasi, bukan berarti bidang-bidang tanah yang sudah ada di atas tanah tersebut itu serta-merta menjadi miliknya gitu ya, tidak. Jadi izin lokasi itu berlaku juga sebagai izin pemindahan hak atas tanah. Otomatis andai kata di sini eh, bidang tanah tersebut itu sudah dikuasai oleh orang lain ya, pihak subjek hukum lain, maka pelaku usaha di sini harus meminta izin kepada pemegang hak atas tanahnya, entah itu melalui jual beli atau pemberian ganti kerugian atau konsolidasi tanah atau cara lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, eh, ini kembali ke konsepnya hak menguasai negara tanah ya. Jadi seseorang itu tidak boleh menguasai tanah orang lain tanpa izin pastinya gitu ya. Dengan demikian, orang yang telah diberikan izin lokasi itu harus berupaya supaya dia memperoleh tanah yang telah ditetapkan di dalam izin lokasi tersebut. Nah, saya masuk ke cara yang pertama, yaitu jual beli. Nah, ini cara yang sering kali dilakukan oleh orang-orang gitu ya, walaupun bukan dalam kegiatan pengadaan tanah, tapi jual beli itu sering kali dilakukan oleh orang untuk memperoleh hak atas tanah. Nah, di dalam ketentuan peraturan undang-undangan tidak disebutkan definisi apa itu yang disebut sebagai jual beli hak atas tanah. Cuma setidaknya di dalam uh, literatur gitu ya, itu menyebutkan jual beli hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah dari pemegang haknya selaku penjual kepada pihak lain selaku pembeli dengan pembayaran sejumlah uang sebagai harganya dari pembeli kepada penjual. Jadi di sini pastinya kalau bicara jual beli ya walaupun jual beli hak atas tanah itu kepada hukum adat gitu ya. Jadi kembali ke konsepnya real, terang dan tunai gitu ya. Tapi kita bisa melihat juga atau memperbandingkan apa yang ada di dalam BW terkait dengan kesepakatan khususnya di dalam ketentuan pasal 1320 itu pastinya harus terpenuhi gitu ya. Jadi kita melihat dari syarat subjektif dan juga syarat objektif. Syarat subjektifnya apa ya, cakap dan juga sepakat gitu ya. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum jadi berarti apa ini namanya dia mengacu kepada ketentuan kedewasaan pastinya gitu ya. Dia berusia 18 tahun sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dia sudah kawin sebelum 18 tahun dan dia tidak berada di bawah pengampuan maka dia dapat dikategorikan sebagai cakap. Ini cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena dia dicap sebagai subjek hukum di sini. Subjek hukum itu apa? Ya kembali lagi ya ke materi dasar-dasar di semester 1.
Subjek hukum adalah penyandang hak dan juga kewajiban. Unsur yang kedua dari syarat subjektif adalah sepakat. Di sini pertemuan adalah pertemuan antara penawaran dan juga penerimaan gitu ya. Unsur selanjutnya adalah terkait bicara mengenai syarat objektif. Syarat objektif ini di dalam ketentuan pasal 1320 itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada objek tertentu dan juga ada kausa yang diperbolehkan. Nah, unsur subjektif dan objektif di dalam ketentuan pasal 1320 ini harus terpenuhi semua gitu ya. Kalau mau dikaitkan dengan jual beli atas tanah, kita kembali ke dalam syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli. Ini kalau bicara mengenai jual beli atas tanah, kita tidak dapat lepas dari ketentuan yang ada di dalam PP nomor 24 tahun 97 terkait dengan pendaftaran tanah. Jadi seseorang untuk mau melakukan perbuatan hukum itu harus kita lihat di dalam syarat material dan juga syarat formilnya. Syarat materialnya itu apa? Yang pertama, penjual itu berhak untuk menjual tanahnya. Jadi dia punya kewenangan atau seeking befuh untuk melakukan pemindahan terkait hak atas tanahnya. Yang kedua, penjual atau pembeli berwenang untuk melakukan perbuatan jual beli. Bisa jadi objek yang diperjualkan itu tidak bisa dimiliki oleh calon pembelinya. Ini kan nggak matching gitu ya, sehingga syarat materialnya itu tidak terpenuhi. Kemudian syaratnya penjual itu boleh menjual dan pembeli itu boleh membeli. Jadi di sini dengan adanya transaksi tersebut itu tercapai gitu ya. Saya kasih contoh ini ya. Saya stop dulu. Nah, semisal di sini contoh yang tadi yang saya sampaikan ya di awal, bahwa semisal bidang tanah ini itu merupakan bidang tanah yang telah ditetapkan izin lokasinya oleh pemerintah melalui sistem OSS ya, yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, misalnya di dalam bidang yang telah ditentukan dalam izin lokasi itu ternyata ada bidang lain, bidang lain yang telah dimiliki oleh subjek hak yang lain. Nah, katakanlah di kotak merah ini izin lokasinya, ya. Nah, kotak yang kecil-kecil ini adalah bidang tanah yang telah dimiliki oleh orang lain. Jadi misalnya di nama A, B, C, D, E gitu ya misalnya. Si A ini adalah WNI, katakanlah dia memiliki hak milik atas tanah. Si C ini juga WNI, punya hak guna bangunan. Ini WNI juga punya hak guna usaha misalnya. Ini Badan Hukum Indonesia, dia memiliki hak guna bangunan. Ini juga Badan Hukum Indonesia, dia memiliki hak guna usaha. Nah, terkait dengan jual beli, di sini jual beli yang akan dilakukan, katakanlah pelaku usahanya, ya, pelaku usahanya berupa PT. Nah, ingat ya, PT ini kalian harus cek di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT. PT itu di dalam sistem Indonesia dikategorikan sebagai salah satu badan hukum. Nah, karena badan hukum berarti dia berkedudukan sebagai subjek hukum, gitu ya. Dia menyandang hak dan juga kewajiban, otomatis dia mau melakukan perbuatan hukum itu boleh menurut peraturan perundang-undangan. Nah, karena pelaku usahanya di sini adalah PT, ya otomatis karena bidang izin lokasi ini diberikan kepada PT, katakanlah nama PT-nya adalah PT XY dan Z, XYZ, ya, maka PT XYZ itu harus melakukan pelepasan hak atas tanahnya ya, yang mana izin lokasi ini berlaku juga sebagai izin pemindahan hak atas tanah. Bagaimana caranya ya? Otomatis PT ini harus menghubungi satu persatu kepada si A, kepada si B, dan kepada si C, D maupun E sampai mencapai kesepakatan.
Karena jual beli itu ada karena ada kesepakatan. Kembali ke pasal 1520 BW. Nah, yang pertama, katakanlah di sini dia mau melakukan jual beli kepada si B. Syarat materialnya apa? Nah, penjual boleh menjual, pembeli boleh membeli. B di sini adalah pemilik dari bidang tanah hak guna usaha. Apakah PT di sini boleh membeli di sini ya? Harus melihat di dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Apakah objek yang ditransaksikan dalam hal ini adalah hak guna usaha, itu boleh dibeli oleh PT atau tidak? Dicek di situ ya, di dalam Undang-Undang 5 tahun 60. Kalau mau lebih lengkap lagi, coba lihat di dalam BP nomor 18 tahun 2021. Nah, di dalam ketentuan UU PA maupun PP 18 tahun 2021 itu menyebutkan bahwa hak guna usaha itu dapat dimiliki oleh WNI dan juga Badan Hukum Indonesia. Nah, dengan demikian maka PT di sini itu boleh membeli. Yang boleh menjual siapa? B, selaku pemilik. B menjual bidang tanahnya kepada PT XYZ. Ini berarti telah terpenuhi ya kesepakatan antara PT XYZ dan juga B. Nah, otomatis di sini syarat materialnya itu telah terpenuhi. Syarat formilnya apa? Syarat formilnya adalah perjanjian tersebut itu harus dituangkan di dalam akte yang dibuat oleh PPAT, kecuali lelang. Ya, coba lihat di dalam ketentuan pasal 37 PP 24 tahun 97 bahwa perbuatan hukum jual beli, imbreng, tukar menukar, hibah itu hanya boleh dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT di sini. Kecuali lelang. Kalau itu lelang maka dibuat oleh pejabat lelang. Tapi produknya adalah risalah lelang atau berita acara lelang, gitu ya. Sedangkan jual beli, karena di sini tadi saya bicara mengenai jual beli ini syarat formilnya itu harus dibuat oleh akte PPAT. Jadi mereka berdua menghadap ke PPAT untuk dibuatkan akte jual beli. Kondisi yang sama juga berlaku antara PT XYZ dengan C. Karena di sini PT itu boleh memiliki hak guna bangunan. Coba cek di dalam UPA-nya ya. Nah, kondisi juga sama itu untuk kondisi yang D, badan hukum yang memiliki hak guna bangunan itu boleh melakukan transaksi. Dan ini juga sama, hak guna usaha yang dimiliki oleh E itu boleh dijual belikan kepada PT XYZ. Yang jadi masalah adalah tanah hak milik yang dikuasai oleh A. Tanah hak milik yang dikuasai oleh A, ya, A itu menguasai hak milik atas tanah. Yang mana di dalam ketentuan pasal 21 UPA, hak milik itu hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia saja. Badan hukum itu tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah. Tapi perlu diingat ya, ketentuan pasal 21 ini ada pengecualiannya di dalam PP nomor 38 tahun 63. Ada badan-badan hukum tertentu yang oleh pemerintah ditunjuk sebagai subjek hak milik atas tanah. Tapi di sini karena PT X ini merupakan PT yang bergerak dalam bidang non-nirlaba ya atau profit oriented, maka PT XYZ tidak dikecualikan oleh PP 38 tahun 63. Dia bukan merupakan subjek hak milik atas tanah. Nah, badan hukum apa saja yang masuk dalam PP 3863? Itu diantaranya adalah Bank Indonesia, kemudian badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, berarti siapa? Ya, yayasan gitu ya. Kemudian koperasi, tapi koperasi yang bergerak dalam bidang koperasi pertanian saja. Koperasi simpan pinjam nggak bisa berarti ya. Nah, dengan demikian PT XYZ itu tidak dapat melakukan transaksi jual beli dengan A karena A memiliki objek berupa hak milik atas tanah. Dengan demikian, syarat materialnya itu tidak terpenuhi. Walaupun dipaksakan,
ya walaupun dipaksakan, maka PTX tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah. Nah, otomatis upaya untuk memperoleh tanah melalui jual beli tidak dapat dilakukan, gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, cara yang kedua yang boleh dilakukan yaitu pelepasan hak atas tanah. Di sini. Ini merupakan cara yang kedua. Apa itu pelepasan hak? Jadi kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Jadi misalnya tadi, ini langsung saya fokuskan ke contoh yang A ya. Si A itu memiliki hak milik atas tanah. Kemudian ada PT XYZ yang mau melakukan transaksi jual beli dengan A. Karena jual beli ini tidak dapat dilakukan, mengingat objeknya adalah hak milik atas tanah yang terikat oleh ketentuan pasal 21 PA, maka cara yang dapat dilakukan adalah melalui pelepasan hak atas tanah. Jadi sebelum melakukan pelepasan, si A ini pastinya ya punya kesepakatan dulu dong dengan PT XYZ. Termasuk di sini membicarakan mengenai berapa ganti kerugiannya yang akan diperoleh oleh A, gitu ya. Kalau semisal kesepakatannya di sini terkait ganti ruginya tidak tercapai, ya otomatis si A tidak akan melakukan pelepasan atas tanah tersebut, gitu ya. Nah, semisal ganti kerugiannya telah ditentukan, gitu ya. Misal tadi ya, saya lupa tadi yang pertama ya. Yang pertama misalnya ini telah disepakati otomatis di sini syarat jual beli itu kan ada harga, ada kesepakatan gitu ya. Harganya berapa gitu ya. Katakanlah si B ini, oh saya jual 2 miliar, oh ya oke. Yang C, oh dijual 1 miliar, oh boleh. Yang D dijual 1,5, ya terserah gitu ya, sepanjang sepakat. Nah, yang untuk pelepasan hak tanah itu juga sama gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan dulu berapa ganti kerugiannya. Misalnya saya minta 2 miliar misalnya. PTX-nya sepakat. Oke, nggak masalah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si A? Maka si A di sini, kalau dulu ya, ini saya cerita dulu aja. Kalau dulu itu langsung datang aja ke kantor pertanahan di mana objeknya berada. Misalnya objeknya ini ada di Surabaya gitu ya. Oh, Surabaya ini karena kantor pertanahannya ada dua ya, kantor pertanahan kota Surabaya 1 sama kota Surabaya 2 gitu ya. Nah, misalnya letaknya ada di daerah UNER. UNER ini masuk ke Surabaya Timur ya, Surabaya 2 gitu ya. Maka si A itu kalau dulu ini saya cerita dulu ya, langsung aja datang ke kantor pertanahan Surabaya untuk minta belangko pelepasan hak atas tanah. Nah, kalau sekarang nggak mau gitu ya, kebanyakan atau petani nggak mau. Apa yang harus dilakukan? Maka si A ini itu harus datang ke notaris, bukan ke PPAT ya, hati-hati ya. PPAT sama notaris ini dua jabatan yang berbeda loh. PPAT itu sama notaris sama-sama dalam tanda kutip ya tukang bikin akte gitu ya. Cuma akte yang dibuat beda. Kalau PPAT itu ya sesuai namanya pejabat pembuat akte tanah, berarti dia mau melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan tanah. Tapi kalau notaris itu tidak, di luar itu gitu ya. Salah satunya adalah pelepasan. Akte dia bikin akte pelepasan. Nah, akta pelepasannya ini yang akan didaftarkan ke kantor pertanahan. Jadi kalau mau di apa yang namanya step by step gitu ya. Si A si A itu datang ke notaris, dibuatkan akta pelepasan yang sudah ditekan otomatis ada syaratnya. Terus A ini misalnya sudah kawin ya ada persetujuan dari kawan kawinnya misalnya ya. Nah, akta pelepasan plus sertifikat HM-nya tadi, hak miliknya tadi, itu didaftarkan ke kantor pertanahan. Karena posisinya ada di Surabaya, ya ke kantor pertanahan Surabaya. Apa akibat hukumnya jika dia dilepaskan? Ya kembali ke dalam ketentuan UPA. Apabila atas tanah dilepaskan, maka hak atas tanahnya hapus, ya, HM-nya ini hapus dan menjadi tanah negara. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Pada saat sudah berubah menjadi tanah negara, berarti di sini PT XYZ
itu melakukan pembayaran ganti kerugian yang telah disepakati. Tadi kalau nggak salah 2M ya, 2M-nya dibayarkan gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh PT XYZ? Nah, karena sudah putus hubungan antara A dengan sertifikat hak miliknya, bidang tanahnya, maka PT XYZ ini melakukan permohonan hak atas tanah terhadap bidang tanah X milik A. Kemana ngajukannya? Karena bidang tanahnya ini ada di Surabaya, katakanlah luasnya ini 300 meter deh, gitu ya. Misalnya 300 meter persegi. Maka PT XYZ ini boleh mengajukan ke kantor pertanahan kabupaten kota di mana bidang tanah itu tersebut berada. Gitu ya. Ini saya lanjutkan lagi ya. Jadi PT XYZ itu mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap tanah X-nya A yang tadi sudah dilepaskan ini karena sudah menjadi tanah negara. Ajukan permohonan ke kantor pertanahan. Nah, misalnya permohonannya disetujui, maka kantor pertanahan akan menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa apa? SKPH, surat keputusan pemberian hak. Karena subjeknya itu adalah PT. PT kan boleh memiliki hak guna bangunan, hak guna usaha, dan juga hak pakai. Ya tergantung dia ngajukannya apa. Misalnya dia mau mendirikan, ini kan untuk kepentingan swasta gitu ya. Misalnya mau mendirikan perumahan, misalnya diberikan hak guna bangunan, berarti surat keputusan pemberian hak guna bangunan. Nah, SKPH ini bukan berarti dia merupakan pemilik dari bidang tanah tersebut. SKPH ini merupakan embrio dari lahirnya hak atas tanah, bukan tanda bukti hak. Karena di ketentuan pasal 19 UPA itu menyebutkan bahwa tanda bukti hak atas tanah itu adalah sertifikat, pakai P ya, sertifikat hak atas tanah. Nah, SKPH itu bukan merupakan sertifikat hak atas tanah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh PT XYZ yang telah memperoleh SKPH? SKPH-nya ini tadi itu didaftarkan kembali ke kantor pertanahan kabupaten kota di mana bidang tanahnya itu berada. Ya, kalian jangan jumbo dengan istilah Kementerian Agraria atau Kepala BPN, Kanwil BPN, dan Kantor Pertanahan. Ini merupakan 3 instansi yang berbeda ya. Jadi untuk di tingkat nasional itu ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, garis miring Kepala Kantor Pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan. Salah. Kepala Badan Pertanahan Nasional. Di tingkat provinsi, jadi karena provinsinya Indonesia itu ada 34, ya insya Allah ada 34 kantor provinsi ya. Itu namanya Kepala Kantor Wilayah Provinsi Badan Pertanahan Nasional. Atau ada yang nyebut Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi, yang sama aja ya. Dan yang ketiga itu ada di tingkat kabupaten atau kota. Ini disebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau kota. Sesuai namanya, di tingkat kabupaten ada, di tingkat kota ada. Contohnya, misalnya di Malang. Malang itu ada Kabupaten Malang, ada Kota Malang. Berarti ada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang. Di Sidoarjo itu cuma ada kabupaten, mana lagi Gresik kabupaten ya, apa ada kotanya. Nah, jadi intinya kalau di dalam sebuah kota itu ada kabupaten kota, berarti ada 2 gitu ya. Pasuruan misalnya itu ya, Pasuruan itu kabupaten dan kota, berarti ada 2. Nah, PT XYZ tadi itu bukan ngajukan ke kementerian, bukan ke Kanwil ya, tapi ngajukannya ke kantor pertanahan kabupaten kota, karena tadi letaknya di Surabaya Timur juga ya, berarti ke kantor pertanahan kabupaten, Kepala Pertanahan Kota Surabaya 2, karena 2 ini masuk timur gitu ya. Nah,
Apabila telah didaftarkan SKPHI tadi, nah, kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak, yang dimohon hak guna bangunan ya, hak guna bangunan atas nama PT XYZ seluas tadi berapa ya, 300 meter segi misalnya. Nah, terbitnya sertifikat hak ini itu barulah menimbulkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh PT. PT baru dapat melakukan kewenangannya setelah terbit sertifikat hak atas tanah. Sama seperti yang tadi, ya, setelah memperoleh kesepakatan, ya, kesepakatan antara kedua belah pihak, gitu ya, dilakukan pembuatan akte PPAT karena ini perbuatan hukumnya berupa jual beli, gitu ya, maka jual belinya didaftarkan ke kantor pertanahan, dibalik nama menjadi atas nama PT XYZ, maka setelah proses balik nama dan sertifikatnya berubah nama menjadi PT XYZ, maka barulah timbul kewenangan yang dimiliki oleh PT XYZ. Baru dia boleh melakukan perbuatan hukum sesuai dengan izin lokasi yang telah diberikan. Misalnya tadi mau mendirikan perumahan atau mau mendirikan pusat pembelanjaan gitu ya, atau mall, ya baru dilakukan. Tapi tetap ya di sini harus dilakukan pelepasan terhadap bidang-bidang tanah yang telah dimiliki di atas izin lokasi yang telah diberikan. Itu ya. Semoga paham apa yang saya sampaikan. Saya lanjutkan terkait dengan konsolidasi. Ya, konsolidasi itu bisa teman-teman lihat di dalam biasanya bicara mengenai konsolidasi itu di reforma agraria. Saya tidak membahas lebih detail terkait konsolidasi tanah karena jarang sekali PT atau pelaku usaha itu melakukan konsolidasi tanah. Andai kata dia melakukan kegiatannya itu di luar kepentingan umum, karena ini bicara mengenai kepentingan swasta. Cuma di antara cara-cara tadi yang telah saya sebutkan itu kira-kira yang paling mungkin dilakukan itu apa? Kalau jual beli ya bisa jadi, pelepasan hak juga bisa jadi. Cuma yang paling mungkin untuk dilakukan itu biasanya melalui cara pelepasan hak atas tanah. Karena lebih lebih apa ya, lebih efisien menurut kami ya, lebih efisien untuk dilakukan. Kalau jual beli kan otomatis harus membayar. Ya, saya bukan mengajari melakukan penyelewengan pajak ya. Misalnya kalau jual beli itu otomatis kan ada apa ini namanya, pajak penjual, ada pajak pembeli yang harus dibayarkan. Nah ini ya ada juga gitu ya, cuma kan lebih prosesnya lebih 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 ringkas menurut saya daripada melakukan transaksi jual beli yang ya bisa jadi akan makan biaya yang lebih banyak gitu ya, terhadap PT-nya. Saya lanjutkan sedikit. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, tapi kalau kalian punya pendapat lain terkait dengan cara mana yang lebih lebih apa ini namanya, lebih memungkinkan untuk dilakukan, ya monggo silakan. Karena kalau bicara hukum itu kan bukan bicara salah dan benar, tapi kan tepat atau tidak tepat tergantung pada argumentasi yang kalian sampaikan. Semisal nanti ujian ditanyakan, ya kalian harus punya argumentasi tersendiri gitu ya, terkait dengan hal ini. Tadi di penjelasan awal itu saya menyebutkan bahwa selain jual beli, pembelian ganti kerugian dan konsolidasi, ada cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara lainnya apa? Ya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi melalui tukar menukar, bisa melalui hibah gitu. Cuma kan agak aneh gitu ya kalau misalnya orang mau melakukan kegiatan usaha komersil tiba-tiba mau dihibahkan gitu ya. Kalau misalnya itu pengadaan untuk kepentingan umum bisa jadi gitu ya. Misalnya pemerintah mau mendirikan jalan tol gitu ya, daripada ribet ya udah saya hibahkan aja tanahnya. Tapi bukan dalam artian menghibahkan ya, karena misalnya yang membutuhkan tanah itu adalah pemerintah kota gitu ya. Pemerintah kota membutuhkan tanah. Pemerintah kota itu kan hanya memungkinkan memiliki dua jenis
tanah gitu. Yang pertama adalah hak pakai, yang kedua adalah hak pengelolaan. Tapi perlu diingat di sini ya, hak pakainya pemerintah adalah hak pakai yang bersifat publik. Kalau semisal ada orang memiliki apa ini namanya hak milik atas tanah, terus karena ada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kemudian mau menghibahkan tanahnya kepada pemerintah kota, apakah bisa? Ya nggak bisa, karena pemerintah kota itu bukan merupakan subjek dari hak milik atas tanah. Jadi syarat materialnya tidak terpenuhi. Apa yang harus dilakukan? Ya melalui pelepasan atas tanah. Itu lebih memungkinkan. Dilepaskan, kemudian pemerintah kota mengajukan pembunuhan atas tanah yang telah dilepaskan tadi. Walaupun itu embel-embelnya tadi belakangnya hibah loh ya. Jadi kalian harus memperhatikan dua syarat tadi ya, syarat material maupun syarat formil. Termasuk tukar menukar itu juga kalian harus cek syarat material dan juga syarat formil. Cuma kalau bicara mengenai syarat material dan syarat formil itu lebih kurang sama dengan syarat material dan syarat formil dalam jual beli atas tanah. Nah, ini tadi sudah, kemudian pelepasan tanah sudah saya jelaskan. Ini juga sudah. Nah, ini ada sedikit kasus gitu ya. Nanti saya masukkan di sistem aula, bisa kalian kerjakan untuk latihan soal. Kira-kira bisa enggak ya? Ini saya kasih. Oh, yang ini aja deh. Yang ini kan pengadaan dana untuk kepentingan umum ini, karena dilakukan oleh pemerintah kota dan digunakan untuk pembangunan jalan ya. Berarti pengadaan dana untuk kepentingan umum. Karena hari ini saya bicara mengenai pengadaan dana untuk kepentingan swasta, saya akan memberikan soal yang kedua. Ini ya, nanti saya masukkan di aula, silakan dikerjakan. Cuma saya minta pendapatnya saja ini ya, karena posisikan kalian sebagai staf legal dari PT. PT ini merupakan pelaku usahanya dalam perolehan tanah untuk kepentingan apa ini swasta tadi. Nah, kemudian berikan argumentasi bisa nggak sih terkait bidang tanah yang telah saya sebutkan di sini, gitu ya. Mungkin itu terkait perkuliahan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima, gitu ya. Kalau misal ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tidak perlu ragu, gitu ya. Kalian tanyakan saja kepada saya, boleh via apa aja, via media sosial apapun boleh, gitu ya. Sepanjang saya baca, gitu ya. Kalau WA, insya Allah di jam kerja saya baca. Tapi kalau media yang lain belum tentu, gitu ya. Karena kalau kondisi sekarang kan mungkin ya mungkin bisa, gitu ya, karena sudah insya Allah jadi endemi, gitu ya, tidak pandemi lagi. Tapi untuk sementara boleh menanyakan melalui sosial media. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya pada program pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.